Dan untuk membahas langsung mengenai pledoi atau nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh Richard Eliezer dan Putri Chandrawati pada pekan lalu, sudah terhubung bersama dengan kami, psikolog klinis Liza Mariali Japri. Selamat pagi Mbak Liza. Selamat pagi Mas Marvin. Iya, Mbak Liza, tentunya tadi kita sudah melihat bersama dan menyaksikan pada pekan lalu ya mengenai poin-poin nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh Eliezer. Menurut Anda poin-poin mana saja yang menurut Anda sesuai dan relevan dengan hasil tes yang pernah Anda lakukan pada Eliezer, Mbak? Semuanya ya Mas Marvin, karena kan saya memang mendampingi sejak awal Roni Talapesi bertugas, kemudian pada saat itu juga dia langsung menghubungi saya. Nggak lama kemudian saya langsung ketemu dengan Richard Eliezer. Jadi sudah cukup lama, walaupun memang saya meminta untuk tidak mempublikasikan nama saya dulu sampai dengan nanti pada saat persidangan untuk menjaga objektivitasan. Nah, jadi cukup lama mendampingi, banyak cerita, banyak berbagi ya, sharing. Nah, kalau ditanya dari poin-poin pledoi itu mana yang benar gitu, semuanya sih sebenarnya benar, Mas Marvin. Memang ada satu pernyataan yang mengatakan Eliezer ini kecewa dan merasa diperalat begitu. Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu mengenai tanggapan yang sudah kami tangkap berikut ini ya Mbak Liza ya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Mbak Lisa, pada waktu awal Anda mengawal, mendampingi Eliezer pada waktu awal. Betulkah pada waktu awal pun juga Eliezer mengatakan bahwa dia merasa diperalat, dibohongi? Oh iya, jadi gini, kalau kita berbicara profil Richard Eliezer ya Mas Marvin, dari hasil tes pun dari beberapa kali yang asesmen psikologis yang saya lakukan dan kemudian diolah oleh orang yang dua kolega saya yang tidak mengenal Richard Eliezer, itu dua-duanya menemukan bahwa dia adalah individu yang punya kecenderungan kepatuhan yang sangat tinggi, kejujuran juga sudah dari hasil-hasil tersebut bisa dipastikan dia adalah orang yang cukup jujur ya, jujur dalam arti si asesmen itu dia lakukan tidak ada kebohongan, semua sesuai dengan fakta, dan itu tingkat kejujuran di hasil asesmen itu tinggi sekali. Nah, karena kepatuhannya dia, karena kejujurannya, karena kepolosannya, dia cenderung untuk look up ya, melihat orang yang posisinya ada di atas dia juga dari kecil punya idealisme. Pada saat dia lulus SMA itu langsung pengen mencoba untuk mengabdi pada negara, seperti yang semua mungkin sudah banyak yang tahu. Dia mencoba untuk mendaftarkan diri dulu ke ABRI, tapi kemudian tidak lolos. Kemudian ada beberapa tahapan Polri yang juga sudah dia coba tapi tidak berhasil, tapi dia coba lagi karena dia punya tekad kuat, pertama untuk mengabdi pada negara, kedua sesimpel kalau menurut Richard Eliezer adalah saya ingin memberikan yang terbaik dan membuat orang tua saya bangga. Jadi hanya itu, dengan idealisme yang begitu dalam tanda kutip polos ya, dia masuk, dan ketika akhirnya lolos dia luar biasa sekali bangga masuk ke kesatuan Brimob. Kemudian dia benar-benar look up, memandang, percaya total dengan semua atasan yang ada di situ dalam kesatuannya dia. Jadi begitu kemudian dia mendapatkan kesempatan bekerja untuk Bapak Ferdy Sambo sebagai ajudannya, dia pun kembali melimpahkan semua kepercayaannya kepada Bapak Ferdy Sambo. Nah, ketika akhirnya yang terjadi sebaliknya, rasanya bisa sangat dimaklumi ya, dia merasa diperalat dan dibohongi. Disebutkan juga dalam salah satu poinnya, Eliezer mengatakan kondisi psikologisnya terganggu. Mungkin bisa Mbak Risa jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud terganggu? Apakah ia mengalami anxiety atau kecenderungan langsung kepada depresi selama proses ini?
Awalnya dia memang ada gejala anxiety. Jadi gini, saya harus menjabarkan dulu ada yang namanya karakter, ada yang namanya gangguan. Karakter Oke. itu adalah gejala-gejala klinis yang kita lihat. Kalau gangguan itu sudah menjadi gangguan. Nah, dia mulai menunjukkan karakter-karakter tersebut, gejala-gejala tersebut seperti waktu pertama sekali saya ketemu, itu dia ada kecemasan yang luar biasa, ketemu dengan saya itu tangannya dia begini-gini terus, kontak mata itu jarang sekali karena dia merasa akhirnya dia mengatakan iya waktu pertama kali ketemu saya itu dia malu, dia takut, dia cemas karena abis dibohongin luar biasa. Jadi dia ada trust issue nih. Bisakah saya percaya psikolog ini? Begitu pertama kali Roni dan timnya juga datang, bisa nggak aku percaya? Apalagi ada beberapa insiden dengan pengacara sebelumnya yang dia tidak cocok. Jadi dia punya trust issue sekali, cemas tentunya. Rasanya buat saya layak sekali, bisa dimaklumi sekali lagi orang yang berada dalam kondisi tersebut akan punya trust issue. Nah, tapi kemudian seiring dengan proses pendampingan tersebut, kepercayaannya mulai terbentuk, apalagi interaksi kita cukup intens, interaksi dengan tim PH-nya juga cukup intens, jadi terbangun tuh rasa percaya, sehingga mulai perlahan-lahan naik. Yang walaupun pada saat hasil asesmen itu mungkin sudah pada dengar juga dan tahu, memang ada gejala karakter klinis tersebut dia mengarah kepada hipomania. Nah, hipomania itu apa? Nah, Hipomania bukan merupakan suatu gangguan. Ini yang harus saya highlight ya. Jadi dia tidak memiliki gangguan psikologis tertentu, tapi dia memang ada gejala klinis hipomania. Hipomania itu adalah kondisi di mana seseorang yang habis mengalami cemas luar biasa, kemudian kayak mencoba untuk bangkit gitu Mas Marvin dan menunjukkan dengan semangat yang luar biasa, mencoba untuk menampilkan dia tangguh, dia akan melakukan yang terbaik, tapi sebenarnya di dalamnya itu masih ada bener nggak ya, bisa nggak ya, denial akan seperti jadi itu ya. apa nih ke depannya ya. Karena kalau kita lagi berbicara dia selalu mengatakan aku sih akan mencoba dan aku akan berjuang terus untuk kejujuran, Mbak. Tapi jujur aku tidak akan tahu nih setelah lepas semua sidang ini, kalau sekarang kan dia masih didampingi, dijaga. Setelah lepas semua sidang ini hidupku seperti apa ya? Hidup keluargaku seperti apa ya? Nah, ini yang kadang-kadang masih ada di dalam hatinya, dalam pemikirannya, perasaannya, sehingga muncullah sih gejala klinis hipomania ini. Jadi tampak luar kayaknya mania, semangat banget, yakin banget untuk berjuang, tapi di dalam itu masih ada beberapa keraguan gitu Mas Marvin. Secara mikroekspresi pun saya juga melihat pada waktu pembaca nota pembelaan begitu memang tampak sangat bergetar sekali ya. Saya melihat dari tangisur tangan, kemudian juga pada waktu muka pun juga menunduk seperti itu ya. Mbak Lisa pun juga mungkin mengamati juga. Bahkan ada poin yang mengatakan, saya Mbak Lisa tadi sebutkan mengenai keluarga. Itu momen di mana saya melihat Eliezer langsung kemudian berubah ekspresi, nada bicara dikuatkan. Ia bahkan menyebut ayahnya kehilangan pekerjaan karena kasus pembunuhan ini, begitu Brigadir J ini. Apa waktu itu yang pernahkah ia bercerita bahwa keluarga itu terganggu selama perjalanan persidangan dari awal sampai dengan saat ini, Mbak Lisa? Oh iya, tidak hanya keluarga, tapi juga tunangannya ya Mas Marvin. Jadi kan ketika pertama kali akhirnya dia yakin dia akan menjadi justice collaborator. Nah kalau kita balik sebentar ya, dia tadi patuh sekali dengan Pak Ferdi Sambo karena memang dia selalu menggantungkan kepatuhannya pada orang yang punya posisi di atasnya. Tadinya masih oke mengikuti skenario tersebut, sampai kemudian dia didatangi dan diajak ngobrol dengan Komandan Brimopnya yang tentu posisinya di atas Kadif Propam. Nah itu dia mulai perlahan-lahan bangkit karena ada yang lebih tinggi lagi di atasnya, dan kemudian semakin yakin lagi ketika Pak Kapolri juga datang untuk mengatakan pada dia harus mengatakan yang jujur aja. Jadi dia langsung lebih patuh lagi pada posisi yang paling tinggi. Ketika itu terjadi dan dia akhirnya mengatakan iya deh aku mau jadi justice collaborator, yang pertama kali terpikir sama dia adalah keluarganya, yaitu ayah dan ibunya dan juga tunangannya. Jadi dia menceritakan dia mengkontak, dia minta tolong ke tim PH-nya untuk mengkontak tunangannya untuk segera keluar pulang dari kantor, kemudian balik dulu deh ke Manado karena menurut dia lebih baik untuk menyelamatkan diri aja karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kan, penuh dengan kecemasan dan ketakutan dan ketidakpastian ya. Begitu pula dengan orang tua, dia meminta pada orang tua udah kalau bisa sebisa mungkin dalam tanda kutip pokoknya mengunci diri, nggak usah kemana-mana, dan kondisi yang seperti ini kan jadi sulit untuk bekerja sebenarnya Mas Marvin. Yang pada akhirnya tentunya buntutnya, efeknya adalah dampaknya ayahnya tidak bisa bekerja dengan baik dan benar, yang mau tidak mau jadinya harus diberhentikan. Oke, hipomania yang sempat Mbak Lisa sampaikan tadi, apakah itu gejalanya semakin menunjukkan hal yang lebih besar setelah pasca kita melihat pada waktu tuntutan sampai dengan proses hari ini? Atau Mbak Lisa melihat bahwa saat ini sudah ada kecenderungan lebih baik dari diri Eliezer?
Kalau kita berbicara mengenai kondisi psikologis untuk dapat menetapkan diagnosa atau keterangan yang sejelas-jelasnya sebenarnya perlu untuk diadakan tes lagi, Mas Marvin. Jadi kayak kalau dokter mungkin kita nggak bisa tuh dengan mudahnya, oh ya kayaknya kolesterol deh, nggak bisa. Berarti kita harus cek lab untuk membuktikan apakah kolesterolnya sudah turun atau malah naik atau stabil. Nah sebenarnya kalau untuk menentukan apakah bagaimana kondisi psikologis Richard Eliezer sekarang, memang harus diadakan tes asesmen psikologis kembali. Nah cuman kan memang ini jadwalnya padat sekali, kemudian masih banyak rentetan-rentetan yang harus dilalui oleh Richard Eliezer, jadi memang belum. Cuman kalau kita berbicara pada si asesmen psikologis, itu berlaku kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan pada saat pengetesan, Mas Marvin. Jadi kalau itu kemarin kita melakukan pengetesan di awal-awal sekitar Agustus sampai dengan Oktober ya, proses asesmen tersebut, kurang lebih itu berlaku sekitar 3 sampai dengan 6 bulan. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah sekarang lebih baik, kemungkinan remisi atau residunya itu masih ada. Tapi apakah sekarang kondisinya lebih baik atau kemudian ada kenaikan? Nah ini yang sebenarnya harus dilakukan asesmen psikologis kembali, Mas Marvin. Oke, kembali Mbak Lisa, sebenarnya seberapa polos pribadi dari Eliezer ini? Dia sangat polos ya, dari kecil itu kalau dengar dari ceritanya, dengar dari cerita orang tuanya, dari orang-orang terdekatnya, dia selalu melihat dunia itu baik. Karena memang didikan dari keluarganya itu juga yang selalu menekankan dunia ini baik, apapun yang terjadi yakin saja memang Tuhan Maha Sempurna, ceritanya Maha Sempurna, mari kita hadapi bersama. Kemudian habis itu orang tuanya juga selalu menekankan kedua anak lakinya ini untuk jujur, untuk berbuat kebaikan. Jadi mereka sangat terbiasa melihat dunia di luar sana juga seperti itu. Jadi dengan kepolosannya itulah yang kadang-kadang membuat dia jadi kurang tangguh untuk membela dirinya, untuk menolak gitu. Karena misal katakan dari kecil, kalau dia berantem di sekolah, dia cenderung yang lebih mengalah di sekolahnya dulu. Dia pernah pulang menangis, kemudian ditanya sama ibunya, mamanya, dan dia mengatakan ya dia habis berantem gitu kan, tapi ya udahlah biarin aja mak gitu, yang seperti itu. Kemudian pernah ada konflik-konflik yang lain, dia cenderung yang lebih sebagai mengalah, karena ya dengan kepolosannya dia merasa lebih baik orang mengalah, karena itu demi dia menghindari konflik daripada kita berantem lebih lanjut, daripada nanti berkonflik, berargumen, dan nanti dunia akan baik-baik aja kok. Nah itu kepolosan yang dia masih pegang sampai dengan pada saat dia bertugas sebagai ajudan. Baik, Mbak Lisa, kita akan nantikan bagaimana untuk jalannya sidang hari ini. Kita akan melihat juga bagaimana kondisi dari Richard Eliezer juga pada hari ini. Terima kasih, psikolog klinis Mbak Liza Mariali Japri sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.